Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 5 pengedar narkoba yang beroperasi di dalam penjara di Kabupaten Jepara. Terinfeksi penyakit mulut dan kuku, puluhan bangkai kambing yang dibuang di sungai di Kabupaten Semarang berasal dari Pulau Sumatera. Ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, warga Desa PP Kabupaten Grobogan gelar perang nasi. Mahalnya harga cabai di tingkat pedagang ternyata tak dinikmati oleh para petani cabai di Kabupaten Tegal. Harga jual cabai petani hanya setengah harga jual di pasaran. Tingginya harga cabai di pasaran tidak selalu dirasakan petani cabai. Seperti petani cabai di Desa Lemah Dhuwur, Kabupaten Tegal. Harga jual tingkat petani hanya Rp35.000 per kilogram. Sementara harga di pasar menjadi Rp60.000 bahkan tak jarang Rp90.000 per kilogram. Umumnya harga cabai di tingkat petani hanya Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Melihat momen harga cabai yang tinggi, para petani memilih memanen cabainya lebih awal sebelum harga jualnya kembali anjlok. Di atas 50. Enggak. 40 ya? Kemarin ya 40-an kayaknya nyampe kayaknya. Oh, belum pernah ada Per kilo. 40. Belum. Ujare Oh, betul. Biasanya berapa kalau harga normal dulu sebelum? Paling berapa? 7.000, 10.000. Lagi pas-pas. Harga cabai di tingkat petani turun jika kualitas buruk akibat hama. Adapun petani yang menyiasati penjualan cabai secara eceran agar harganya tidak jatuh. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita beralih ke informasi lainnya, rumah sakit di Kota Semarang kembali merawat pasien COVID-19 dengan gejala berat di ruang ICU. Ia menjadi pasien pertama setelah 5 bulan terakhir, rumah sakit tidak merawat pasien COVID-19. Setelah 5 bulan, rumah sakit KRMT Wongsonegoro kembali merawat pasien COVID-19. Pasien sudah dirawat selama 5 hari dengan kondisi bergejala berat. Belum dipastikan apakah pasien ini terkena varian baru BA4 dan BA5. Pihak rumah sakit masih menunggu hasil laboratorium. Untuk mengantisipasi prediksi peningkatan kasus COVID-19 pada Juli mendatang, pihak rumah sakit telah menyiapkan ruang ICU untuk gejala berat dan ruang rawat inap untuk gejala sedang. Masyarakat diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan dan segera vaksin booster. Ruang ICU, kemudian ruang rawat inap isolasi sudah ada. Jadi ada 15 TT untuk ruang rawat inap isolasi. Dan ada ICU-nya juga kita siap 2 TT. Ada sesak, ada lemas itu ya, yang dirasakan pasti itu. Meski belum signifikan terjadi peningkatan kasus COVID-19 dalam 5 hari terakhir. 18 Juni kasus COVID-19 di angka 27 orang. Meski sempat turun keesokan harinya, tetapi kembali naik hingga 41 orang. Diketahui Kementerian Kesehatan mewanti-wanti lonjakan COVID-19 varian Omikron BA4 dan BA5 di 5 provinsi dan salah satunya Jawa Tengah. Dua calon haji dari kloter 28 di Kabupaten Kebumen gagal berangkat. Keduanya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus dikarantina terlebih dahulu. Dua calon haji dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes sebelum berangkat. Keduanya dikarantina hingga sembuh dan baru akan diberangkatkan pada kloter berikutnya. Sementara sisanya 304 calon haji sudah berangkat pada Rabu malam. Mereka masuk kloter 28 dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Ada 2 yang positif COVID sehingga harus isolasi mandiri.
nanti apabila dia sudah negatif bisa diikutkan di kloter selanjutnya. Untuk calon haji usia tertua dan termuda itu ada apa enggak Pak? Kalau sekarang memang sudah dibatasi, yaitu paling tua yaitu usia 65 tahun, sedangkan termuda memang 20 tahun. Ungkapan kebahagiaan orang tua terhadap anaknya yang bisa menghafal Al-Quran dapat diekspresikan dengan berbagai cara. Salah satunya ini seorang ayah di Kabupaten Kudus mau menggendong anaknya yang sudah besar karena mampu hafal 30 juz Al-Quran. Pak Samsul dosen Undip nih rela gendong anaknya, saking senangnya punya anak hafal Quran, ya Allah. Beginilah ekspresi kebahagiaan seorang ayah setelah melihat anaknya mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Meski tubuhnya tak lagi muda, Samsul Hudah Buti Mustafa menggendong anaknya yang sudah dewasa tanpa ragu. Bahkan anaknya dibawa berkeliling lapangan pondok Tafida Nurul Quran Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Spontanitas kegembiraan ini muncul setelah anaknya Ahmad Husni Mubarak Yasin menjadi hafiz Al-Quran. Saat kejadian ia tak menyadari bahwa dirinya direkam dan videonya viral di media sosial. Nang lek iso rampung untuk sanad yo tak gendong. Ya, terus akhirnya gendong ketika kebetulan ada yang video itu. Jadi saya tadinya juga nggak sadar kalau di video. Saya merasakan ya, tapi memang namanya orang gembira. Rasanya kayak orang umroh gitu aja. Tawaf ya, jadi langsung begitu. Selang berapa langkah di lapangan itu ingatnya kayak orang tawaf, langsung saya ya nangis gugup, berdoa aja, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran. Tiba-tiba kok pada bilang, cah viral, apa cah viral, nggak tahu. Ternyata waktu dilihatin itu udah viral di TikTok, di Instagram, sampai semua asatid buat story di Instagram, terus yang di Al-Aqsa juga gitu. Yasin adalah siswa kelas 12 MAN 1 Kudus yang mengambil program tahfiz. Ia adalah satu dari 10 santri yang telah menghafal 30 juz Al-Quran tahun ini. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Warga Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Grobogan terlibat perang. Namun perang yang dimaksud bukanlah bentrok dengan emosi, melainkan sebuah tradisi sedekah bumi atas berkah panen yang melimpah. Wah, ada bentrokan warga di mana ini? Loh, tapi kok yang dilempar nasi? Ternyata warga Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tengah mengadakan tradisi sedekah bumi atau apitan berupa perang nasi. Ada dua kelompok yang terdiri dari anak-anak hingga orang tua yang saling melempar nasi. Gelak tawa pun pecah saat salah satu warga terkena lemparan nasi. Sebelum perang dimulai, warga beramai-ramai ke balai desa dengan membawa nasi dari rumah masing-masing. Ada ritual doa dulu sebelum nasi sisa konsumsi dipakai sebagai alat perang. Setelah semua siap, tak memandang tua atau muda, mereka saling serang saat perang nasi dimulai. Apitan. Ada tradisi apa tadi? Ada tradisi perang nasi tadi ya? Oh iya, seru. Itu merupakan tradisi dari nenek moyang bahwa perang nasi tersebut mengungkapkan rasa syukur dan masyarakat yang terkena nasi dengan perang nasi itu merupakan suatu berkah bagi mereka. Saya tidak marah Pak ya kena nasi? Tidak, itu malah merupakan suatu berkah tersendiri bagi warga apabila kena nasi. Tradisi turun-temurun ini dilakukan setahun sekali di masa raya panen. Ini adalah cara warga desa mengungkapkan rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, tradisi perang nasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.